Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat ayyuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, para hadirin yang berbahagia, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada awal kajian kita kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap rasa syukur, memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Azza wa Jalla, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini telah memberikan kepada kita sampai detik ini di antara nikmat-nikmatnya yang sungguh tidak pernah kita bisa menghitungnya. Tidak akan mampu seorang hamba ini, kita ini semua bersama, meskipun kita berkumpul, tidak bisa kita menghitung apa saja nikmat Allah yang telah Ia berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." La tuhsuha, tidak mungkin engkau bisa menghitungnya. Saking banyaknya, saking di luar dari akal pikiran manusia. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya, termasuk di antaranya dan bahkan terkhusus di antaranya hamba-hambanya yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tak lupa kita memanjatkan salawat serta salam kehadirat Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Bukan hanya kepada para manusia, tapi untuk seluruh alamin. Yang membawa sebuah risalah yang sangat suci, yang sangat murni, yang sangat agung, yaitu al-Islam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah menyampaikan segala sesuatunya. Tidak ada yang beliau sallallahu alaihi wasallam tutupi satupun dari sebuah amal ibadah, dari sebuah ajaran. Maka dari itu, sebagai seorang pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita menjadikan diri kita ini benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak serta-merta merasa terus-menerus ada yang kurang, sehingga mungkin mengadakan ini, mengadakan itu, perkara-perkara yang tidak pernah Nabi SAW ajarkan. Sangat cukup Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini, yakni pada saat itu adalah waktunya haji wada ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan haji wada. Turun ayat terakhir yaitu Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan pula nikmat-nikmatku kepada kalian. Itu adalah pertanda bahwasanya agama ini sempurna. Islam ini sudah sempurna. Apa yang Nabi SAW sampaikan itulah agama Islam. Dan di antara yang Nabi kita SAW sampaikan kepada para umatnya adalah tentang adab. Yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap adab-adab, tentang adab-adab para penuntut ilmu. Kebetulan pada hari ini Kamisnya maju karena kami menggantikan Ustadz Nizar yang sedang berhalangan. Yassarallahu umurahu wa hafidhahullahu min kulli su'in. Jadi kita akan melanjutkan kajian kita terkait adab. Insyaallah ini adalah sesi yang keempat atau kelima begitu. Dari pertemuan kita yang pertama, kita mengkaji kitab Hilyatu Talibil Ilmi yang bermakna perhiasan bagi para penuntut ilmu, karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Alhamdulillah, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita masuk pada kita masih pada fasal yang pertama, yaitu adab penuntut ilmu terhadap dirinya. Kita masuk pada poin ketujuh, adab yang ketujuh. Bismillah, berkata Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullah, at-tahalli bi raunaqil ilmi. Di antara adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya adalah hendaknya ia senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu. Ya. Selain dari dia menjaga keikhlasan niatnya, ia senantiasa mengikuti jalannya para salafus salih dahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ia kemudian menghadirkan khasyatullah, ya. Kemudian juga merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Kemudian dia bersikap qanaah dan zuhud, ya, dan juga dia tidak sombong. Itu adalah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada poin kali ini adalah hendaknya ia menghiasi dirinya dengan ilmu. Maksudnya bagaimana di sini? Maksud dari menghiasi diri dengan ilmu ini adalah terkait dia menghiasi dirinya dengan adab-adab, ya, adab-adab seputar ilmu tersebut. Berkata Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, salah seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka para salafus salih dahulu, para sahabat dahulu, yang mereka itu menimba langsung ilmu dari Nabi SAW, ya,
Mereka itu, selain mereka itu mempelajari ilmu, mereka juga mempelajari al-hadiyah, adab. Mereka nggak cuma mengambil ilmu tentang hukum-hukum permasalahan dari Nabi, tapi mereka juga mempelajari adabnya beliau. Bagaimana dengan orang yang lebih tua, ya. Bagaimana ketika menghadapi situasi demi situasi, bagaimana sikap berjalannya beliau. Mereka para salafus saleh itu mempelajari ilmu sebagaimana mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan bahwasanya mereka itu mengajarkan anak-anak mereka adab sebelum mereka mengajarkan tentang ilmu. Itu bagaimana para salafus saleh dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi anak-anak mereka itu dari awal dididik tentang adab. Kenapa anak? Karena kalau tidak dimulai dari sejak dini, itu akan susah sekali. Bagaimana dahulu orang tua kita ketika mendidik kita, mungkin teringat masa-masa yang begitu keras. Sering dipukul, sering ini dahulu ya. Orang-orang dahulu ketika mendidik itu dengan tegas. Memang dari kecil itu memang harus benar-benar, jika memang perlu diberi kekerasan, perlu agar menancap hal tersebut. Begitulah para salafus saleh. Bahkan Nabi pun juga ketika mendidik anak-anak itu terkadang dengan tegas. Ketika mereka berleha-leha, malas-malasan, ketika sudah berumur 10 tahun dalam melaksanakan sholat, pukul. Nabi mengatakan apa? Wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Ketika anak-anak kalian sudah berumur 10 tahun kok masih malas menunaikan sholat, dipukul, enggak apa-apa itu. Tentunya perintah memukul ini bukan memukul yang menyakiti. Memukul kasih sayang, mendidik. Begitulah para nabi. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik. Dan bagaimana pula para sahabat dahulu, mereka mengajarkan adab. Pentingnya adab ya. Sejak dini. Dan seorang penuntut ilmu sangat pantas sekali memang menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Jika dia belum bisa, maka hendaknya dia belajar. Karena dikatakan al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Wal hilmu bittahallum. Dan sikap atau sifat lemah lembut, hilm, tenang, tidak terburu-buru, tidak ceroboh, bittahallum, dengan harus belajar. Karena memang adab-adab itu tidak bisa serta-merta langsung dia berubah 180 derajat. Karena mungkin ada hal-hal yang dahulu sudah menancap dalam dirinya. Ketika diberitahu ini salah, dia nggak bisa langsung belok begitu saja, nggak bisa. Ya, harus belajar dulu, dilatih. Mungkin pertama dipaksa. Ketika sudah dipaksa, akhirnya apa? Terpaksa. Setelah terpaksa, terbiasa. Setelah terbiasa, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan baginya. Itu adalah hal yang baik insya Allah. Tentunya jika konteksnya adalah sesuatu hal berupa pendidikan ya. Di antaranya mendidik adab. Memaksa suatu hal yang buruk tentunya bukan hal yang dibenarkan. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengatakan di antara adab-adab yang bisa ia hiasi dirinya, ya, yang ia pantaskan dirinya ketika nanti akan mempelajari sebuah ilmu syar'i khususnya, adalah at-tahalli bi raunaqil ilmi, husnus samt, diam yang baik. Karena dikatakan diam itu emas. Banyak orang terhindar, tidak bisa mendapatkan ilmu karena dia nggak bisa diam. Ramai sendiri ketika guru, ketika sedang ada muhadarah, berbicara sendiri, dia nggak dapat ilmu. Diam yang baik itu akan membuat seseorang ya mendapatkan ilmu. Wal hadi salih,
Hadi saleh ini adalah beradab, berakhlak yang saleh, yang baik. Min dawamis sakinah, dengan dia bersikap tenang. Wal waqar, terhormat. Wal khusyu', khusyuk dia. Wat tawadhu', tawadhu'nya dia. Waluzumil mahajjah, berpegang pada hujjah, dalil. Bi'imarati zahiri wal batin, baik itu yang berupa adab-adab yang nampak atau adab-adab yang sifatnya di dalam diri seorang hamba, di dalam diri seorang talibul ilmi, yakni adab yang dia bisa lakukan di dalam hatinya, seperti menjaga sikap sombong, dia tidak sombong, ya. Kemudian riya, kemudian mungkin bangga diri, ujub dan sebagainya. Ia menahan dirinya dari sikap-sikap tersebut. Dia hiasi luar dan dalamnya. Wa takhalli an nawaqidiha. Dan ketika ia mengamalkan, mempelajari adab-adab tersebut, maka hendaknya dia juga berlepas diri dari pembatal atau perusak-perusak dari adab-adab tersebut. Wa an Raja' ibn Haywah rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama tabi'in, Raja' bin Haywah al-Kindi, beliau adalah al-Kindi, ya. Raja' bin Haywah ini adalah salah satu dari 3 ulama tabi'in yang terkenal. Beliau seorang tokoh tabi'in di wilayah Syam, di Filistin tepatnya. Beliau menetap saat itu. Beliau pernah berkata, annahu qala li rajulin, bahwasanya beliau pernah berkata kepada seseorang, hadithna wa la tuhaddithna an mutamawitin wa la ta'anin. Dia berbicara kepada seseorang tersebut, sampaikanlah kepadaku sebuah hadis. Beritahu aku sebuah hadis yang mungkin belum aku tahu. Akan tetapi janganlah engkau memberikan kepadaku hadis dari orang-orang yang dia suka melaknat, orang yang tidak dia mengamalkan adab. Dari perkataan beliau ini rahimahullahu ta'ala, penting kiranya seseorang itu bukan hanya mencari ilmu saja, mengumpulkan hadis, ya, tapi dia juga harus melihat bagaimana akhlak dari seorang ulama. Janganlah ia mengambil ilmu dari yang suka berbicara kasar, mencela, melaknat. Tapi hendaknya kalian ambil ilmu-ilmu tersebut dari mereka yang menjaga lisannya, mereka yang ucapan-ucapannya itu baik, mereka yang tidak pernah di dalam lisannya itu, ya, dikit-dikit melaknat, kafir, dikit-dikit begini dan seterusnya. Subhanallah. Janganlah karena perkara apalagi mentakfir, mengatakan seseorang itu kafir, itu dia seakan-akan mengatakan fulan itu adalah penghuni neraka. Karena konsekuensi dari kufur itu adalah apa? Masuk neraka. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang tersebut itu akan masuk neraka ataukah dia masuk surga? Tidak ada yang tahu. Bahkan bisa jadi ucapan dia nanti yang membabi buta seperti itu, karena mungkin bahkan hanya masalah-masalah yang bukan pokok, masalah yang hanya itu sepele-sepele, dengan mudahnya ia berkata seperti itu. Bisa saja ucapan takfir itu kembali kepada dirinya sendiri. Nas'alullah al-afiyata wassalamata. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan setelah membawakan perkataan dari Raja bin Haywah al-Kindi rahimahullah tadi.
Wa rawahuma al-Khatibu fil Jami'. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami'. Beliau membawakan ucapannya, wa qala yajibu ala talibil hadithi an yatajannaba al-la'iba wal-'abatha. Wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk menghindari, menjauhi permainan-permainan. Wal-'abath. Abath itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah an yaf'ala fi'lan la da'iyalah, mengerjakan perbuatan yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaat baginya. Au yaqula qawlan la da'iyalah, mengucapkan sesuatu perkataan yang enggak ada faedahnya. Itu adalah abath. Penuntut ilmu hadis hendaknya ia menghindari permainan-permainan dan juga al-abath tadi, hal-hal yang sia-sia. Wattabadhula fil majalisi bis-sukhfi wad-dhahiki wal-qahqahati, dan ia turut serta hadir, atau bahkan bukan turut serta lagi tapi rutin menghadiri majelis-majelis yang isinya hanya omong kosong saja. As-sukhf wad-dhahik, isinya hanya guyonan. Wal-qahqahati, tertawa yang membuat tertawa terbahak-bahak ya. Jadi majelis yang isinya bukan ucapan yang valid, hanya omong kosong, bukan sebuah fakta. Terlebih bukanlah pastinya adalah qala Allah, qala Rasulullah yang dibawakan, tapi ucapan-ucapan yang tidak jelas siapa yang mengucapkan. Jarine lho, katanya begini, dahulu itu begini. Siapa itu? Siapa mereka itu? Katanya dia wali, katanya siapa? Misalnya begitu. Harus jelas. Jadi kita menghindari, seorang penuntut ilmu hadis hendaknya menghindari hal tersebut, atau yang hanya isinya guyonan-guyonan. Karena majelis ilmu itu bukan tempat bercanda. Bukan berarti tidak ada melawak sama sekali. Mungkin seorang ustadz terkadang menyampaikan sebuah materi yang memang membawa tertawa para jamaah, tapi bukan tujuannya itu. Bukan itu tujuannya. Wa kathratit tanadur, menghindari pula majelis-majelis yang sering membawakan hal-hal yang aneh bin nyeleneh. Ini kayak gak pernah ada seorang ulama menyampaikan ini, tiba-tiba kok dia membawa-bawa hal ini begitu ya. Nyeleneh ini. Baik itu suatu perkataan atau bahkan suatu perbuatan misalnya. Wa idmanil mizahi wal iktsari minhu. Dan wajib pula bagi penuntut ilmu hadis untuk menghindari banyak bercanda. Ya, tenggelam di dalam canda bercanda. Yang bahkan bercandanya ini mungkin menyakiti ya. Nah, itu juga hendaknya seorang penuntut ilmu hadis itu menghindarinya. Karena dia itu membawa hadis. Dan ketika dia sering bercanda, apalagi bercanda yang melampaui batas, pastilah itu akan berefek membuat buruk ilmu yang dia bawa. Masa seorang ulama hadis kayak gini? Masa dia sudah ikut ngaji kok kayak gini? Kajiannya nggak bener ini, loh. Kan jadi begitu biasanya nanti kan. Padahal mungkin bukan karena dari kajiannya, bukan dari muhadarahnya, bukan dari ilmu yang dia pelajari, tapi apa? Pribadinya. Itu adalah nasihat dari Khatib Al-Baghdadi. Kemudian beliau melanjutkan, fa innama yustajazu minal mizahi biyasirihi wa nadirihi wa tarifihi. Sesungguhnya diperbolehkan bercanda itu. Ya. Tapi biyasirihi, sedikit, tidak berlebihan, jarang-jarang. Ya. Dan memang bukan setiap hari harus bercanda ini. Karena terkadang katanya
Kalau enggak tertawa itu kurang bahagia tandanya. Tapi kalau tertawa setiap hari, setiap saat tertawa ini juga tanda tanya, dia ini waras apa tidak? Kan begitu. Walladzi la yukhriju an haddil adabi wa tariqatil ilmi. Boleh bercanda sedikit, tidak sering-sering, dan tentunya bercanda yang masih dalam koridor adab. Dia tetap beradab bercandanya. Masih ada di jalan ilmu. Jadi bercandanya bercanda dengan ilmu. Sebagaimana Rasulullah dahulu sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau itu bercanda baik dengan para sahabatnya, ya, baik dengan istri-istrinya. Beliaulah tauladan yang sempurna bagaimana bercanda yang baik itu. Pernah beliau itu bercanda dalam suatu ketika, beliau bercanda tidak pernah menyampaikan kebohongan. Beliau jujur. Dalam suatu ketika ada seorang ajuza, seorang perempuan yang sudah tua, meminta doa kepada Nabi SAW. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku agar bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi berkata apa? Sesungguhnya tidak ada di surga itu orang-orang yang tua. Betul apa tidak ucapannya beliau ini? Nggak ada yang semuanya tua itu. Beliau ingin dengan ucapan ini adalah sedikit bercanda dengan ajuzah tadi. Iya, beliau akan mendoakannya, tapi beliau juga memberikan sebuah tambahan ucapan berupa candaan. Sesungguhnya di surga itu tidak ada orang-orang yang tua. Dan memang Allah akan menjadikannya, mereka yang masuk surga nanti itu adalah kepada masa yang paling cemerlang dari seseorang tersebut, ya. Taib. Itu adalah bagaimana seorang jika hendak bercanda. Diperbolehkan, akan tetapi tentunya tidak berlebihan. Terlebih fa amma muttasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara minhu as-sudura wa jalaba syarra fa innahu madhmum. Adapun kalau bercanda yang itu buruk, ya, ucapan-ucapannya kasar, berisi hal-hal yang omong kosong, bercandanya dibuat-buat maksudnya. Apalagi yang sampai menusuk ke dalam hati seseorang, ya, membawa keburukan, bercanda yang sifatnya bahkan sering pernah mungkin beberapa waktu lalu viral, ya. Seorang itu ngeprank bercanda itu sampai membawa kematian. Nauzubillah min dzalik. Maka itu adalah bercanda yang mazmum, tercela. Ya, itu adalah bercanda yang tercela. Wa kathratul mizahi wa dhahiki yadha'u minal qadri wa yuzilul muru'ah. Dan di akhir ucapan Khatib Al-Baghdadi di sini dalam kitabnya Al-Jami', dan banyak bercanda, banyak tertawa itu akan mengurangi martabat seseorang dan akan menghilangkan kewibawaannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan memang benar ucapan beliau ini, bahwasanya banyak bercanda itu akan mengurangi martabatnya. Sering nanti orang yang suka guyon terlalu berlebihan itu, ya, wibawanya berkurang. Hatta dia mungkin seorang presiden, suka bercanda-bercandanya nggak jelas apalagi misalnya, ya. Seorang pemimpin atau seorang ustadz yang bercanda berlebihan, pasti akan turun wibawanya itu. Dan itu tidak baik. Itu tidak baik. Baik. Kemudian Syekh Bakar melanjutkan dalam kitab Hilyah ini, masih terkait adab yang ketujuh, berhias dengan ilmu. Wa qad qila, dan dikatakan, man aktsara min syai'in 'urifa bihi, barang siapa yang memperbanyak melakukan sesuatu akan dikenal dengannya. Iya apa tidak kira-kira? Orang yang banyak bercanda pasti dikenal apa? Pelawak. Kalau ustadz ya ustadz pelawak. Iya kan? Kalau orang yang banyak makan akan dikenal makannya, tukang makan begitu dan seterusnya. Begitu.
Ini adalah ucapan dari seorang khalifah yang agung ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang memperbanyak sesuatu, maka akan dikenal dengannya. Maka hendaknya seorang itu ya memperbanyak melakukan hal-hal yang baik, sehingga dikenalnya pun juga akan dengan kebaikannya. Orang tersebut fulan ahli sedekah, fulan ahli silaturahmi, fulan ahli puasa. Begitu seharusnya. Fatajannab hatika saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatika. Maka jauhilah hal-hal yang nanti bisa menjatuhkan mujalasahmu, kumpul-kumpulmu, wa muhadatsatika, obrolan-obrolanmu ya. Engkau jauhi yang bisa merusak hal tersebut. Wa ba'du man yajhalu yadhunnu anna at-tabassuta fi hadha ar-riyahiyyah. Bahkan orang yang mungkin tidak berilmu saja tahu. Orang yang dia itu bersikap tabassut, tidak berlebihan, itu adalah orang yang terpuji. Ya. Jadi jangan sampai orang yang dia itu mahir, bertitel, bergelar kok malah sampai terjerumus dalam kesalahan tersebut ya. Bahkan mungkin anak kecil juga tahu gitu kan. Bisa membedakan mana ini yang baik, mana yang buruk. Wah, ini ustadz kok omongannya kok kasar begitu misalnya. Wah, ini kok fulan kok omongannya, perbuatannya kok begini. Padahal dia masih seorang anak kecil yang belum banyak tahu. Kemudian Wa'an Al-Ahnaf bin Qais, dari seorang tabi'in, Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais ini adalah salah seorang Sayyid Qabilah Bani Tamim, seorang yang terkemuka di kabilah Bani Tamim. Al-Ahnaf bin Qais, meskipun beliau hidup pada masa Rasulullah tapi tidak menjadi sahabat, karena saat itu beliau belum masuk Islam. Disebut sahabat itu bagaimana? Dia beriman dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi, ya, atau dibalik, dia bertemu dengan Nabi dan beriman dengannya. Sahabat atau Ahnaf bin Qais ini, dia hidup pada masa Nabi SAW, tapi pada saat belum beriman. Ketika Nabi sudah meninggal, barulah dia terketuk pintunya untuk masuk Islam, sehingga dia jatuhnya apa? Tabi'in, bukan sahabat. Karena tabi'in itu adalah dia ya beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi SAW. Baik. Beliau pernah berkata, rahimahullah, jannibu majalisana dzikran nisa'i wat ta'am. Termasuk yang bisa menjadikan kita menghiasi diri kita dengan ilmu itu adalah menjauhkan majelis-majelis kita, perkumpulan-perkumpulan kita, duduk-duduknya kita itu ya, dzikran nisa, menyebut-nyebut tentang perempuan. Istriku ini begini, istrimu itu begitu, atau membahas perempuan-perempuan, seperti itu. Wat ta'am, membahas tentang makanan-makanan. Jauhkan majelis-majelis kita ini dari hal tersebut. Jangan kalau kita lagi majelis berkumpul gini, ngomongkan istri, ngomongkan perempuan-perempuan, ngomongkan makanan-makanan. Kita omongkan ilmu. Inni ubghidur rajul, sesungguhnya aku, yakni Ahnaf bin Qais, membenci seorang laki-laki yakunu wassafan li farjihi wa batnihi, membenci seorang yang terus-menerus membicarakan kemaluan dan perut saja. Itu adalah Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala. Itu diantara cara pula bagaimana kita menghiasi diri kita dengan ilmu. Kita jauhkan, karena memang biasanya kalau sudah bahas yang begitu-begitu itu pasti akan mengarahnya juga kurang baik biasanya. Terlebih sampai na'udzubillah, seorang suami membeberkan aib istrinya. Bisa jadi apa tidak? Sangat sekali bisa. Atau bahkan sebaliknya, ketika ibu-ibu bahkan ini, mungkin yang lebih sering,
ketika kumpul-kumpul dengan ibu-ibu yang lainnya membeberkan aib suami-suaminya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Seorang laki-laki yang membeberkan aib istrinya. Dan seorang istri yang membeberkan aib suaminya. Ya. Ia mengolok-olok pasangannya, membeberkan aibnya. Itu adalah seburuk-buruk manusia pada hari kiamat nanti, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan di penghujung dari pembahasan poin nomor 7. Wa fi kitabil muhaddats al-mulham Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fil qada. Dan dalam sebuah tulisan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau di sini disebutkan dengan gelar al-muhaddats, al-mulham. Al-muhaddats itu artinya orang yang memiliki insting yang kuat, firasatnya kuat. Al-muhaddats, al-mulham yang mendapatkan ilham. Dan memang Umar bin Khattab itu pernah oleh Nabi SAW disebutkan, in yakum fikum muhaddatsun fa Umar. Jikalau nanti di dalam umatku ini ada muhaddatsun, orang-orang yang memiliki firasat yang kuat, yang nanti pasti terjadi ya, hal tersebut terjadi, begitu ya. Dia berfirasat sesuatu maka terjadi. Jika ada dari umat-umatku maka dia adalah Umar. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau disebut atau diberi gelar juga al-muhaddats. Mungkin jarang kita mendengarnya ya. Karena seringnya kalau Umar bin Khattab itu apa? Al-Faruq biasanya. Umar Al-Faruq. Tapi beliau juga memiliki gelar yang lain, di antaranya al-muhaddats ini. Baik. Beliau pernah mengatakan atau pernah menuliskan ya di dalam sebuah permasalahan al-qadha ya pada saat itu, wa man tazayyana bima laysa fihi syanahullah. Barang siapa yang menghias-hias dirinya dengan yang bukan dari dirinya, maka Allah akan membongkar hal tersebut. Maksudnya bagaimana ucapan beliau ini kira-kira ma'asyiral muslimin? Maksudnya adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Hilyah ini adalah idza tazayyana al-insanu bi annahu talibul ilmi. Misalnya adalah seorang talibul ilmi, seseorang yang menghiasi dirinya seakan-akan talibul ilmi. Dan dia bukan talibul ilmi sebenarnya. Contoh lain, dia bukan seorang ustaz tapi menghiasi dirinya seakan-akan dia apa? Ustaz. Setiap dia ditanya sesuatu masalah min masailil ilmi syammara an akmamihi. Ketika ada yang bertanya kepada suatu masalah, dia mengangkat lengannya seakan-akan dia tahu. Dia menjawab bahwasanya hadza halal, hadza haram, hadza wajib, wa hadza fardhu ain, wa hadza yushtarat. Ini disyaratkan begini begitu. Wa hadza laisa lahu syurut. Ini enggak ada syarat-syaratnya. Ya. Padahal dia itu hanyalah seorang yang masih sangat kurang dari segala sisi. Dia thalibul ilmi, masih baru belajar. Seorang ustadz ya ilmunya belum memadai gitu kan. Dia nggak bisa bahasa Arab misalnya.
Kemudian dia berbicara seakan-akan dia pandai berbahasa Arab. Ya, karena mungkin hafalan biasanya. Dengan menghafal A, B, C. Padahal dia mungkin masih belum menguasai hal tersebut. Atau yang lainnya. Dia bukan seorang ahli ibadah, tapi menghiasi-hiasi dirinya seakan-akan ahli ibadah. Ya, dia menunjukkan di hadapan manusia dia itu adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli ilmu, seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang alim, seorang yang soleh misalnya. Tapi kenyataannya tidak, ya. Bima laisa fihi, yang dia tidak seperti itu sebenarnya. Syanahullah, maka Allah pasti akan membongkarnya. Allah pasti akan apa? Membongkarnya cepat atau lambat. Cepat yakni di dunia, lambat nanti di mana? Di akhirat, di hadapan makhluk. Di padang mahsyar yang semua manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan di satu padang, dipertontonkan dia, fulan, lihat dia. Dia dulu tidak seperti itu, tidak sebagaimana kamu tahu. Dalam sebuah hadis pun juga ditegaskan hal ini, bahwa Rasulullah SAW pernah mensabdakan, yakni sebuah hadis qudsi, ya, bahwasanya nanti akan ada mereka suatu kaum, ya, yang mereka itu datang menghadap kepada Allah. Dia mengatakan bahwasanya, ya Allah, saya telah mempelajari ilmu, saya mengamalkan, saya menyampaikan ilmu, saya membaca ayat-ayatmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, apa? Kadzabta. Engkau berdusta. Kadzabta. Ya. Sesungguhnya engkau itu mempelajari ilmu, engkau mengajarkannya, liyuqala laka alim, agar engkau disebut alim. Dan engkau membaca Al-Quran pun juga agar engkau disebut qari. Engkau menghafal Al-Quran, engkau membaca, mempelajari, mengindah-indah suaramu, memamer-mamerkannya, itu hanya karena engkau ingin dipanggil qari. Dan faqad qila, dan sudah dikatakan di dunia. Sehingga apa setelah itu? Allah akan seret wajahnya, Allah kemudian lemparkan ia, ya. Allah perintahkan malaikatnya, ya, menyeret wajahnya, kemudian melemparkannya ke dalam api neraka. Subhanallah. Nas'alullah al-afiyah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Sifat-sifat kemunafikan, riya dalam diri kita ini, ya. Kita kalau menghiasi diri kita, ya kita benar-benar menerapkannya 100%. Ya. Ya, kita belajar benar-benar sungguh-sungguh mengamalkan adab-adab tersebut, melatihnya sampai kita benar-benar bisa. Bukan karena hanya ketika ada orang saja. Ketika di luar, di rumah, nihil. Jangan sampai seperti itu. Kemudian Syekh Bakar menutup, ya, poin yang ketujuh dengan ucapan wanzur syarhahu li Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ucapan Umar bin Khattab tadi, wa ma tazayyana bima laisa fihi syanahullah. Jikalau engkau ingin melanjutkan membacanya, mempelajarinya, lihat penjelasan dari Ibnul Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Bahkan dikatakan kitab I'lamul Muwaqqi'in yang begitu tebalnya itu dikatakan kurang lebihnya membahas inti dari ucapan Umar bin Khattab ini. Ya. Dari cuma perkataan yang sangat pendek ini dijabarkan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dan sudah banyak terjemahannya sekarang, bisa diperoleh insyaallah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah, satu poin lagi. Yang ke-8, tahalli bil muru'ah, menghias diri dengan wibawa.
sifat muru'ah, kewibawaan. Yang ini juga masih ada kaitannya dengan poin yang ketujuh sebenarnya. Cuma lebih ditekankan lagi. At-tahalli bil muru'ati wa ma yahmilu ilaiha. Hiasilah dirimu dengan sikap wibawa. Seorang thalibul ilmi harus berwibawa. Jangan sampai dia dengan mudahnya direndahkan, dihina, dijatuhkan. Jangan. Ia membawa ilmu, terlebih jika ilmunya Al-Quran, ilmunya Al-Hadis. Ketika dia direndahkan, maka secara tidak langsung ilmu yang dia bawa itu juga akan direndahkan. Maka engkau sebagai thalibul ilmi jangan engkau merendahkan dirimu, angkat dengan kewibawaan. Jika ditanya, apa itu wibawa? Apa itu muru'ah? Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, dan beliau membawakan penjelasan pengertian ini dari pengertiannya para ahli fikih. Apa itu al-muru'ah? Mereka mengatakan al-muru'atu fi'lu ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu. Muru'ah itu adalah mengerjakan apa-apa yang akan menghiasi dirinya, akan memperindah dirinya. Wajtinabu ma yudannisuhu wa yushinuhu. Muru'ah itu adalah meninggalkan apa-apa yang akan mencela dirinya, yang akan membuat dirinya hina. Dia meninggalkan itu. Dan di sini dijelaskan wa hadhihi ibaratun 'ammatun. Ini ungkapan yang umum. Maksudnya umum adalah tidak hanya berupa perkara-perkara ibadah. Selain dari di luar ibadah, ya, seperti mungkin hanya sikap seperti yang ringan ya, tersenyum, ya, berjalan tidak terburu-buru misalkan begitu kan. Ucapan yang tidak tinggi, ya, dan hal-hal yang lain tidak berupa ibadah ya. Itu juga termasuk adalah muru'ah, kewibawaan. Yang mana memang begitulah muru'ah itu umum. Bahkan mungkin dia adalah akhlak. Dan begitulah Syekh Bakar bin Abdullah menyebutkan contoh-contoh dari muru'ah ini adalah berupa akhlak-akhlak. Jadi muru'ah ini bukan hanya sifatnya berupa hal-hal yang berupa ibadah saja, tapi selain dari itu juga umum dia sifatnya. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Bakar dalam kitab Hilyah ini, min makarimil akhlak, dari akhlak-akhlak yang terpuji, ya, itu akan membawa muru'ah. Di antaranya adalah dia itu at-tasamuh fi maudhi'it tasamuh. Dia berlapang dada di tempat yang memang di situ berlapang dada, atau toleransi pada tempatnya, bisa bilang begitu. Wa ya'khudhu bil azmi fi maudhi'il azimah. Dia tegas di tempat yang tegas. Begitulah makarimul akhlak, dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau emang di sini sifatnya itu bisa bebas, ya, dia berlapang dada, toleransi di situ. Seperti halnya perkara fikih misalkan, tempatnya lapang dada, jangan sampai misalkan yang satu kunut, satu enggak, berselisih padu gitu. Jangan. Dia berlapang dada, ini memang permasalahan yang ada, tasamuh dia. Tapi kalau masalah di dalam yang tegas, misalnya akidah, maka dia tegas. Ya. Seperti apa? Ya, ketika seseorang itu dia muslim, dia tidak menghadiri acara-acara non muslim misalnya. Meskipun dia diundang sebagai tamu kehormatan, ya dia tidak, karena itu akan melanggar akidahnya. Seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain, dia tegas, harus tegas. Apalagi masalah akidah, harga mati begitu. Baik. Wa talaqatul wajhi, dan juga termasuk adalah wajah yang berseri. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam.
Baik itu dengan ucapan assalamualaikum atau dia menyapa. Dengan dia sering menyapa seseorang, baik itu yang dia kenal baik atau belum kenal, dia sapa dengan baik gitu kan, pasti akan menambah, oh ini orang ini Masya Allah ini. Ya. Dan salam itu hendaknya disebarkan ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau tahu dan engkau belum tahu. Begitu Nabi mengajarkannya. Jangan hanya salamun khas kepada orang yang tahu saja salam, tapi kalau belum kenal dia nggak mau salam, jangan. Apalagi dia saudaranya muslim gitu kan. Kelihatan dia, oh ini muslim, dia sapa dengan salam, assalamualaikum dan semisalnya. Itu adalah muru'ah. Wa tahammulin nas, dia bersikap toleransi, membantu manusia. Wal anfati min ghairi kibriya, dia menjaga harga dirinya tanpa sombong ya. Dia pride, memiliki pride, harga diri, tapi dia nggak sombong. Tidak sampai itu membawanya kepada kesombongan. Wal izzati fi ghairi jabarut, dia itu jikalau memiliki kekuasaan dia tidak semena-mena. Wasyahamati fi ghairi asabiyah, dia berani tapi bukan asabiyah. Apa itu asabiyah? Fanatik, fanatisme. Dia berani menolong kebenaran, kepada yang hak. Kalau golongannya salah, ya dia ingatkan. Kalau misalkan kumpulannya ini tidak benar, ya dia harus mengakui itu. Dia berani mengakui kesalahan begitu. Bukan berani yang hanya asabiyah saja. Kalau pas dia kelompoknya, golongannya benar, ya dia berani. Kalau enggak, ya jangan begitu. Tanpa asabiyah. Dia mengakui jika kelompok yang lain misalkan ini yang benar dan seterusnya, dia menerima. Wal hamiyati fi ghairi jahiliyah, dan ya hamiyah itu juga bermakna harga diri ya. Dia memiliki harga diri yang tidak bagaimana harga dirinya orang-orang pada masa jahiliyah dahulu. Ya, mereka bangga misalkan dengan hal-hal yang tercela, bukan dengan hal yang terpuji. Misalkan ya, orang-orang dahulu pada masa jahiliyah mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang buruk ya. Mereka di hadapan Ka'bah telanjang misalnya. Itu di antara mereka dahulu berbuat jahiliyah. Kemudian mereka minum minuman khamr. Ya. Kemudian mereka bahkan membunuh anak-anak perempuannya. Karena mereka memiliki kebanggaan kepada anak laki-laki yang jahiliyah. Anak perempuan ini buruk, bunuh. Subhanallah, bahkan membunuhnya hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Subhanallah. Begitu ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Masih ada sedikit poin terkait poin yang ke-8 ini. Ada beberapa perkataan beliau yang masih belum sempat kita sempurnakan. Mungkin kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Yakni terkait hal-hal yang nanti merusak muru'ah itu. Apa saja hal-halnya? Akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya insyaallah. Jikalau tidak ada halangan, ya kita pada Kamis kelima. Jikalau mungkin Allah memberikan kemudahan bagi kita, mungkin menggantikan momen seperti ini bisa kita majukan lagi nanti insyaallah, sesuai dengan bagaimana disampaikan oleh para pengurusnya nanti insyaallah. Baik. Mungkin itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji pada malam yang bahagia ini, yang syahdu ya, habis turun hujan. Dan sungguh malam ini adalah malam yang penuh barakah karena Allah turunkan barakahnya. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Allah turunkan kemuliaannya dan rahmatnya pada kita semua. InsyaAllah marilah kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.